Assalamualaikum. Sebelumnya, perkenalkan saya Yulia Rama Syakira dari kelas 7D dengan NIM akhir 027 dari Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang mata kuliah peramalan bisnis. Di dalam mata kuliah peramalan bisnis, itu ada beberapa hal yang perlu dibahas, yakni ada inner programming, network analysis forecasting, terus juga ada Quijang Theory, Hungarian Method, Exponential Analysis, Location Theory, Game Theory, Regresi on Forecasting, dan juga Transportation Method. Dan pada kali ini kita mau membahas linear programming. Apa sih linear programming itu? Linear programming merupakan metode yang tepat untuk memecahkan masalah yang dialami oleh sebuah perusahaan. Nah, metode linear programming ini bisa membantu perusahaan dengan cara mengombinasikan varian produk yang ada berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan produksi secara optimal, secara maksimal untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Jadi bisa sesuai target tersebut dibutuhkan yang namanya metode linear programming ini. Tapi di dalam metode linear programming ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kita bahas kelebihannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kelebihan dari metode linear programming yaitu pertama, mudah dilaksanakan, terutama jika menggunakan alat bantu seperti komputer. Yang kedua, dapat menggunakan banyak variabel, sehingga berbagai kemungkinan untuk memperoleh pemanfaatan sumber daya yang bisa dicapai. Dan yang terakhir, yaitu fungsi tujuan atau objective function. Dan yang terakhir yaitu fungsi tujuan, di mana dapat disesuaikan dengan tujuan penelitian atau berdasarkan data yang telah tersedia. Selanjutnya kita bahas kelemahannya ya. Nah, kelemahan dari metode linear programming ini yakni bila alat bantu komputer tidak tersedia, maka linear programming yang menggunakan banyak variabel ini akan kesulitan dalam analisisnya apabila tidak ada sebuah komputer yang tersedia. Jadi, agar hasil itu sesuai dengan target dan maksimal, maka dibutuhkannya alat bantu komputer. Kalau tidak ada, maka akan mengalami kesulitan. Selanjutnya, kelemahan lain yang dimiliki oleh metode linear programming ini yakni penggunaan asumsi linearitas yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Model program linear dapat menentukan nilai dari variabel keputusan yang terdapat di dalam model program linear. Menurut Sitinjak tahun 2006, metode yang dapat digunakan untuk mencari solusi dari model program linear ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, metode grafik merupakan metode yang digunakan jika banyaknya variabel keputusan di dalam model program linear sejumlah dua variabel keputusannya. Selanjutnya yang kedua yakni metode simplex. Metode ini digunakan jika banyaknya variabel keputusan di dalam metode program linear minimal dua variabel keputusan. Nah, adapun fungsi dari linear programming, yakni yang pertama ada fungsi tujuan, merupakan fungsi yang menggambarkan sasaran atau tujuan dari permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin atau mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Dan yang kedua, fungsi batasan. Fungsi batasan ini merupakan bentuk penyajian dari batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal di berbagai jenis kegiatan. Metode grafik hanya dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan program linear dengan dua variabel saja.
Untuk permasalahan program linier yang melibatkan 3 variabel atau lebih, metode ini tidak praktis untuk digunakan atau bahkan tidak mungkin untuk digunakan. Adapun langkah untuk menggunakan metode grafik ini dalam menyelesaikan permasalahan linear programming. Yang pertama, kita harus menentukan fungsi terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan batasan-batasan. Dan yang ketiga, menentukan gambar fungsi dalam satu sistem koordinat. Dan yang terakhir, carilah titik yang menyebabkan fungsi tujuan optimal tersebut. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and comment. Thanks for watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.